Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita masih berada tentang belonjo. Belonjo itu artinya nafkah yang diberikan kepada bini. Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki. Kadang-kadang orang itu rezekinya luas, kadang-kadang rezekinya sempit. Ya innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah taala membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan kadang-kadang rezekinya seret, ya, siapa yang dikehendaki. Lah, oleh karena itu, karena rezeki ini tidak menentu, sedangkan suami wajib menafkahi bininya dan rezekinya gak tentu, makanya Allah Ta'ala berfirman di sini, liyunfik du sa'atim min sa'atih, hendaklah menginfakkan du sa'atin min sa'atih, orang yang punya keleluasan tergantung keluasannya. Lah kalau miliarder ya belanjanya ya gede, setengah miliarder ya agak mendingan, sampai level terbawah nuwun sewu kere umpamanya miskin, ya tergantung kemampuan suami yang diberikan kepada bininya. Tapi bapak tenang pak, ini sekarang saya agak lama-lama masalahnya, ya masih ada acara lagi, jadi tenang ngajinya ya, tenang. Oleh karena itu, waman qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang rezekinya disempitkan, rezekinya sempit, mungkin kena PHK, mungkin kena segala macam deh, ya, rancangan rezeki sempit, seret, falyunfik mimma atahullah. Ini rahasia pak, rahasia besar. Kenapa kok rahasia? Orang kadang-kadang ngelapor, sekarang ini saya lagi resesi, sekarang ini saya lagi apes umpamanya, sekarang ini saya lagi sial, rezeki seret, cari pekerjaan kemana-mana nggak ada pekerjaan, nggak ada lowongan, adanya lowongan tikus. Nah lowongan tikus apa mau dimasukin? Lah kagak mau lowongan tikus. Nah terus temannya bilang, oh kamu sedekah supaya menolak kesialan, terutama sedekah pagi. Sedekah pagi ini penting. Bakiru bis shadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Hendaklah kamu pagi-pagi sedekah, karena bala itu gak akan melewati sedekah itu. Sedekah pagi ini luar biasa. Walaupun 2.000 atau 2.000 pak, 2.000 masukin kotak itu yang gede pak, yang belakang itu, yang dream. Itu nanti kiamat kurang 2 hari baru penuh itu pak. Loh iya. Ya kenapa sedekah? Ini penting. Fa innal bala la yatakhattaha, karena bala tidak akan melemparinya. Lah nanti temannya dibilangi gitu, temannya bilang apa? Temannya bilang apa? Gimana mau sedekah? Ya kalau punya duit. Kalau gak punya duit, mau gak ada. Lah ini omongan salah. Salah ini. Kenapa kok gak salah? Jangan nunggu banyak duit mau sedekah. Justru kepepet. Makanya dirhamun saboko alfa dirhamin arwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam, uang 1.000 bisa mencapai 1 juta. 1 dirham bisa mengalahkan 10 dirham. Kalau miliarder nyumbang masjid 1 juta, kecil 1 juta itu, 2 juta kecil, 10 juta kecil. Tapi kalau orang yang ekonomi lemah, 10.000 itu gede.
Tetapi 10.000 bagi orang yang miskin-miskin ini 10.000 itu nilainya lebih gede daripada 1.000.000 miliarder. Tuh ya, konglomerat tuh ya. Lah itu. Kemarin ini di Masjid Nurul Iman orang sedekah sembako. Kenapa? Bapak Fulan bin Fulan anaknya meninggal kena Covid. Lah kok baru sekarang nih sedekah? Nunggu kena Covid baru sedekah. Justru sedekah dulu supaya gak kena Covid. Loh, karena sedekah nolak apa? Nolak pahala kan ya begitu. Kok nunggu kena Covid dulu baru sedekah? Ya sedekah dulu baru menolak Covid kan ya begitu. Lah ya ini yang 10.000 ini bisa mengalahkan yang 1.000.000. 1.000.000 bagi miliarder, bagi orang tajir kecil. Nah, apa rahasianya? Nih, waman kudiro alai rizquhu, barang siapa yang rezekinya sempit, merasa sempit, falyunfik, hendaklah infak mimma atahullah. Jadi yang sempit harus infak. Untuk apa? Nolak sial, nolak balak, nolak seret. Loh itu loh, Pak. Allah telah gak mengatakan barang siapa yang kaya raya hendaklah infak. Enggak, waman kudiro alai rizquhu, barang siapa yang rezekinya sempit, falyunfik. Ini karena buang kesialan. Loh, buang. Jadi jangan ngomong ya kalau ada, jangan nunggu ada. Kalau nunggu ada ya gak ada. Tapi di saat kita kepepet tapi kita bisa bersedekah, itu nilainya sedekah 1.000 ngalahin 1.000.000. Nah, 10.000 ngalahin 10 juta, ngalahin orang yang kaya, saya orang ini. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah Ta'ala gak maksa ya seseorang kecuali apa yang dia mampu, yang dia bisa. Itu Pak. Jadi kalau bininya, kalau lakinya empot-empotan ya belanjanya empot-empotan, ikan asin, wah sudah enak, sambal lombok hijau, udah enak. Wah rasanya suaminya empot-empotan kok seru kambing, sop, ya kasihan Pak. Makanya cari. Nabi itu nyuruh kita nyari bini yang istikharah, bini sholihah, semuanya kayak itu supaya bisa menerima apa adanya loh ya kan ya. Masa kalah sama munajatnya Ahmad Dhani Dewa 19 kan munajat dalam lagunya itu, bila aku kekasih yang baik hati yang bisa menerima aku apa adanya. Ini kok kalah sama munajat Ahmad Dhani. Ya itu penting Pak. Yang bisa nerima apa adanya, kena bini, dapat bini yang nggak bisa nerima apa adanya, cekot-cekot. Loh iya, apaan ini bang, apaan nggak ada syukurnya, itu masalahnya. Kita lanjutkan satu hadis lagi Pak ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis banyak orang misunderstanding, salah paham. Kita baca nih. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang dinar yang kamu nafkahkan untuk fi sabilillah ya. Apa saja? Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang dinar yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan untuk pembebasan budak. Membebaskan budak itu pahalanya seabrek-abrek. Wa dinarun tasaddaqta 'alal miskin. Bihi ala miskin. Dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan dinar yang kamu infakkan kepada bini kamu, anak bini, belanja. Lah ini a'dhamuha ajran. Paling gede pahalanya, 1 fisabilillah, 2 miskin, 3 pembebasan budak. Ini paling gede pahalanya. Yang dikasih kepada bini. Allah di anfaqtahu ala ahlik. Cuma orang salah memahami hadis ini Pak. Yang penting tuh belanja bini. Ya terus lainnya enggak. Ya enggak ya tetap lainnya. Sumbangan masjid kalau ada iya. Fisabilillah iya. Nah, orang mau berangkat tempur umpamanya dia fisabilillah. Kasih ya. Jangan terus enggak penting itu, yang penting belanja bini. Lah kapan mau berbuat baik sama orang? Kapan mau sosial sama orang kalau begitu dong? Ini masalah. Ya, Sayyidina Utsman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau perang ke daerah Yarmuk, kalau nggak salah ke Yarmuk. Itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu nyumbang berapa, kalau uang sekarang berapa triliun lah, berapa miliar untuk apa operasional perang ke Yarmuk ini.
Orang nggak perlu perang Pak. Bapak kaya kasih udah manja hasil jaisa fakot goza. Orang sebarang dia nggak ikut perang, tapi dia ngasih apa nih amunisi, undi-undi, granat. Wah, loh iya. Umpamanya sama manja hasil jaisa fakot goza. Barang siapa mempersiapkan tentara ngasih apa nih operasional, ya kan butuh biaya. Ya apa? Orang sekarang pakai tank kan butuh solar tanknya. Umpamanya lah diisi air kolam ya nggak jalan. Nah, itu. Ya kan begitu kan. Fakot goza berarti dia sudah perang walaupun nggak ikut perang karena dia. Nah kalau pasukan-pasukan doang yang dikirim terus nggak bawa apa-apa, nggak ada operasionalnya, ya nggak bisa. Sama itu masalah. Jadi salah memahaminya itu dipikir infak tuh hanya ke begini dok, terus lainnya enggak ke masjid enggak jadi masjidnya kan ya begitu. Makanya saya terakhir Pak ya, saya dimintai ini Pak ya, ngisi dalam pembangunan masjid yang ada di Madura. Saya bilang ya orang Madura saya bilang Bapak dalam masalah masjid ini tidak diperlukan keikhlasan, yang diperlukan material dan duit untuk biaya masjid. Nyumbang semen 1 sak ikhlas lillahi ta'ala. 1 sak. 1 truk kagak ikhlas. Bagus mana? Mending 1 truk kagak ikhlas gak apa-apa. Walaupun 1 sak ikhlas. Kenapa? Karena kalau 1 truk itu masjidnya cepat jadi. Kalau nunggu 1 sak ikhlas Pak, gak jadi masjidnya. Loh. Kenapa? Loh ya karena masjid dibangun atas material, bukan atas keikhlasan. Tuh 1. Makanya ketua pembangunan terakhir akan mengatakan kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyumbang material, tenaga dan pikiran. Saya bilang, yang penting dalam pembangunan masjid ini minimal material buat beli semen, beli kerikil, beli pasir. Kedua tenaga. Kalau sumbang pikiran lah gak usah Pak. Masjidnya gak jadi-jadi. Lah iya. Semua orang datang mau ngerecoki lihat gambarnya masjid. Menurut saya ini begini, menurut saya begini. Kapan jadinya masjid? Kalau nyumbang pikiran doang, kagak penting. Lah maksudnya, loh iya, loh bener. Ya tapi tetap terima kasih. Ya barangkali saya kira ini itu terakhir itu pikiran itu. Yang penting itu material. Saya ulangi lagi, 1 sak ikhlas dengan 1 truk tidak ikhlas. Lebih baik 1 truk kagak ikhlas daripada 1 sak ikhlas. Kenapa? Masjid dibangun atas material bukan itu. Tapi kalau 1 truk terus ikhlas, wow ya luar biasa. Ini yang kita harapkan, tapi langka. Loh, kenapa kok langka? Nih, saya mau cerita terakhir Pak ya. Ada orang datang sama Sohibul Rotib. Saya tunjukkan supaya senang bapak-bapak. Ini mestinya bidaya cuma kelirunya ambil kitab. Mestinya antara minggu depan ini kalau panjang umur. Datang sama Sohibul Rotib Imam Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Habib yang rotipan, kalau mau haji kan baca ratipan ya. Itu. Saya mau bangun masjid. Pertama, oh ya, apa niat kamu? Ya niat saya taqarrub ilallah, segala macam deh. Gini. Oh ya, kalau memang niat kamu benar, sini. Duit kamu kasih saya semua. Kamu punya berapa miliar umpamanya nih? Sekian. Duit kamu kasih saya, kamu gak usah repot-repot. Nanti saya ngerjain. Yang penting masjid jadi sesuai dengan pesanan kamu, bentuknya kayak apa umpamanya. Tapi dengan syarat, kalau masjid sudah jadi, nama kamu tidak ada. Baik sebagai donatur, baik sebagai pencetus, baik sebagai muassis, nama kamu tidak ada. Bendahara, sekretaris, pokok nama kamu hilang, nggak ada situ. Gimana? Mikir. Loh, kok nama saya nggak ada? Ya kan saya yang bangun yang ngasih dana. Ya, wah saya kalau gitu keberatan. Udah, kalau gitu kamu gak usah bangun masjid. Kenapa? Niat kamu kagak bener.
Lah kenapa kok mestinya harus ada? Kenapa kok harus tertulis namanya? Sebagai pencetus, apa pembangun, apa itu biasanya? Muassis pembangun. Namanya gak ada. Kalau memang kamu lillahi ta'ala, nama kamu gak ada, kamu gak keberatan. Yang penting dapat pahala, dapat ridho di sisi Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok nama kamu harus mesti ada? Oh, inilah zaman sekarang berat, Pak. Itu kalau di desa, Pak, nuwun sewu, kalau di desa, kalau minta sumbangan masjid kan pinggir jalan ya. Ya, alhamdulillah, 5.000, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, kan bisa. Ada orang nyumbang 10.000, kok gak di doain, kok gak disebut-sebut, kembali lagi muter balik, Pak. 10.000 10.000. Oh ya Pak, lupa Pak. Alhamdulillah, Bapak gendon telah nyumbang 10.000, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kenapa kok mesti gitu? Ini watak manusia. Karena ini kalau dalam kajian sufi mencederai apa? Mencederai keikhlasan kalau dalam kajian sufi. Ya, iya kalau dalam ilmu cedera, kenapa harus mesti disiarin impas. Nah, terakhir beneran ya. Kalau ada orang ngemis minta sama bapak kasih, terus dia berbalik, biarin, jangan terus dipanggil pak, belum doa, jangan dimintai doa. Kalau dimintai doa impas, Pak, hilang itu. Kenapa? Ya pahalanya hilang karena minta doa, minta balasan gitu. Tapi juga jangan ketus. Tahu jangan ketus. Kadang-kadang pengemisnya langsung doa sendiri dia tanpa diminta. Ya gak usah dilarang. Udah deh, gak usah doa. Doain diri lu sendiri kok. Gak usah doain gua. Gitu, jangan bilang begitu. Ya ketus. Ya ketus, terlalu ketus, Pak. Lu aja dimaki-maki, jangan. Saya kira cukup, Pak, ini, Pak. Kan ini musim Covid, gak usah lama-lama. Benernya dari Allah, salahnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.